Tuhan Yesus, terima kasih buat segalanya. Berkati kami dan jamah hati kami hari ini, berikan pengertian bagi kami supaya kami pulang tidak kosong ya Tuhan, tetapi kami menerima sesuatu dari Tuhan hari ini, dan kami boleh bawa ke dalam rumah kami masing-masing ya Tuhan, bahkan di dalam kehidupan pribadi kami Bapa. Di dalam nama Yesus urapi hamba-Mu, dalam nama Yesus kami siap mendengar dan menerima firman-Mu hari ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Salam. Salam. Iya. Kita bertemu kembali di minggu ini, di bulan yang ketiga, minggu yang ketiga. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kita merenungkan segala kebaikan Tuhan, ya rasanya itu kalau kita ingin menghadap Tuhan itu tidak layak seperti itu ya. Karena apa? Karena Tuhan kita itu sangat kudus, sangat mulia dan sangat suci bagi kita. Terima kasih Tuhan. Tetapi itu tidak menghalangi kita karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, di dalam penebusan itulah yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu jangan sampai kita bermalas-malasan. Terima kasih Tuhan. Jangan sampai kita menunda-nunda waktu kita, menunda-nunda kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Tema hari ini adalah begini, terima kasih Tuhan. Ya, diperhadapkan dengan pilihan. Ya, jemaat yang kasih Tuhan. Tema kita hari ini adalah diperhadapkan dengan pilihan. Terima kasih Tuhan, hidup kita ini adalah memilih. Apapun yang kita lakukan, kita ini sedang diperhadapkan dengan sebuah pilihan-pilihan. Itu yang membawa kita, apakah kita nanti di depan itu jadi apa, itu adalah pilihan kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Yang tanpa sadar mau tak mau dalam hidup kita, ya kita ini sedang dibuat, sedang diberikan ya seperti sebuah wejangan, seperti sebuah makanan prasmanan, dan kita diberikan di sana pilihan-pilihan hidup. Nah, itu secara jasmani kita sedang memilih. Kalau anak-anak sekolah, dia memilih sekolahnya supaya apa? Dia menentukan cita-citanya. Ya, kalau dia jadi dokter, kalau dia jadi seorang ekonomi, kalau dia jadi seorang kimiawi dan kimia dan ahli kimia dan sebagainya. Terima kasih Tuhan. Ya, anak-anak muda, kalau dia memilih pasangannya, itulah pilihannya. Semuanya sedang memilih. Terima kasih Tuhan. Apapun katanya, bapak-bapak memilih, aku mau usaha ini, aku mau bisnis ini, semua. Aku mau kerja ini, semuanya sedang diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Itu adalah pilihan-pilihan hanya sebatas duniawi. Ya, Bapak Ibu usaha ini, kerja ini, nanti jadi apa? Itu sudah ada gambarannya. Ya kan? Betul ya? Nanti kalau saya sekolah ini, nanti saya ngambil ini, nanti saya jadi apa? Itu sudah ada gambarannya. Tetapi dalam hidup yang satunya adalah kehidupan rohani kita. Itu juga ada sesuatu pribadi yang harus kita penuhi. Adalah kehidupan rohani kita ini juga mendapat semua pilihan. Pilihannya hanya dua. Apa itu? Yaitu adalah kehidupan keinginan daging, dan satu adalah keinginan roh. Itu saja bedanya. Tapi kalau kita berbicara tentang jasmani, itu banyak sekali pilihannya. Pilihan Bapak Ibu Saudara. Ya, pilihannya. Ya, kadang-kadang pilihan-pilihan kita itu dipengaruhi oleh apa? Mata kita. Kadang-kadang pilihan kita dipengaruhi oleh apa? Keinginan kita. Kadang-kadang pilihan-pilihan itu dipengaruhi oleh apa? Ego kita. Ya kan? Begitu ya. Seorang pria, ya kan? Dia ingin kerja apa, nanti jadi apa? Dia pilih, oh ini aku jadi ini. Ya, kalau dia ingin memilih, misalnya pasangannya, wah, nah dia sudah ada gambaran kriterianya nanti begini, kulitnya begini, rambutnya panjang, rambutnya keriting dan sebagainya. Rambutnya gelombang dan sebagainya. Cuma dikasih Tuhan, itu sudah ada gambarannya, dan itu sudah tahu nanti arahnya jadi apa, itu sudah tahu. Tapi semua itu belum menentukan hasilnya nanti di sana. Kenapa? Kan lihat aja, ya lihat aja di televisi itu. Waktu mereka pacaran luar biasa, gitu nikah 2-3 tahun, 5 tahun cerai, bisa apa? Enggak cocok katanya begitu ya. Cuma kasih Tuhan.
padahal itu pilihannya. Ya, jangan kasih Tuhan. Demikian juga, aku pilih kerja ini. Wah, 10 tahun cocok, nanti resign. Ya, kalau nggak dipecat, yang ngundurin diri kan begitu. Ya, kenapa? Dipecat kenapa? Ya kan, dipecat sebenarnya kenapa? Karena kinerjanya sudah nggak bagus, sudah ogah-ogahan, sudah malas-malasan, sudah nggak sesuai dengan hatinya, begitu. Tapi itu dulu pilihannya, melamar sampai nangis-nangis, bikin lamaran sampai ditunggu-tunggu, kapan saya diinterview, kapan saya ditelepon, kan begitu pilihannya. Tapi setelah masuk dalam pekerjaan itu, pengen resign. Kenapa? Wah, keras, begitu ya. Apalagi seringkali kan saya lihat di lowongan itu siap di bawah tekanan. Wah, ngeri ya. Rasa-rasanya kok hari-hari ya pilihan kita tuh kadang-kadang, wah, karena sesuatunya kadang sifatnya ego, kadang sifatnya adalah pola pikir kita dan sebagainya. Tetapi ada satu yang saya mau, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa pilihan hidup kita setelah kematian. Ya, kita harus memilih, Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa enggak. Kita nggak bisa dalam hidup ini hanya berpangku tangan. Coba Bapak Ibu berpangku tangan, ada menghasilkan nggak? Tidur-tiduran, nanti gitu apa, duduk-duduk di persimpangan, nggak ada hasilnya. Ya, gitu juga kita dalam hidup rohani kita ini perlu ada sesuatu pilihan yang kita lakukan, dan pilihan itu harus dikerjakan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memilih Yesus adalah Tuhan kita, memilih Yesus adalah juru selamat kita, memilih Yesus adalah bagian hidup kita, kita kemana? Adalah salah satunya gereja. Ya, begitu. Bukan ke diskotik, bukan ke tempat lain. Tetapi kalau kita memilih Dia untuk memenuhi kehidupan rohani kita, untuk memenuhi kehidupan kita yang akan datang, kita datang bersekutu dengan Dia dan menerima kebenaran firman Allah. Jangan lupa itu. Ya, kadang-kadang kita, maka saya bilang pilihan Bapak Saudara. Ya, kita pun tidak datang sama Tuhan, kita pun tidak datang sama Tuhan bersekutu, itu pilihan kita. Nggak ada katanya karena kerjaan, katanya alasan karena kesibukan, karena ini dan itu, nggak bisa, Bapak Saudara. Ya, saya mau kasih tahu Bapak Saudara ya, hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Nah itu kan, bingung kan? Saya ulang, hari Sabat itu untuk manusia, tetapi manusia bukan untuk hari Sabat. Wah, dibalik itu. Tahu nggak artinya? Kalau hari Sabat untuk manusia, berarti Sabat itu diberikan bagi kita untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan kita. Tapi kalau manusia untuk hari Sabat, berarti kita cuma ibadah cuma hari Sabat, hari Minggu. Hari lain nggak boleh dong. Nah, makanya Tuhan bilang, Tuhan berikanlah hari Sabat. Makanya tuh 10 hukum diberikan Tuhan hari Sabat bagi kita. Supaya apa? Itu adalah bentuk perhentian, hari yang dikuduskan bagi kita untuk kita datang di hadapan Allah. Berarti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis boleh dong beribadah? Boleh. Terima kasih Tuhan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan bagi kita untuk kita berhenti memuji Tuhan. Nggak ada alasan bagi kita untuk kita berhenti melakukan firman Tuhan. Nggak ada alasan. Terima kasih Tuhan. Karena apa? Pilihan. Kita baca dulu di dalam kitab Kejadian. Ini tentang pilihan. Nantinya jadi apa? Dan itu yang tentukan. Kejadian pasal yang ke-13. Terima kasih Tuhan. Kejadian pasal yang ke-13. Mungkin kita sudah tahu cerita ini. Lot dan Abraham. Lot ya itu keponakannya. Ya. Gitu ya, terima kasih Tuhan. Lot dan Abraham. Ini ceritanya keponakan ya dengan pamannya ya, gitu kira-kira ya. Gitu. Kejadian 13 ayat yang ke-9. Iya. Itu. Kita sama-sama baca aja ya, nanti yang lain nanti dibantu oleh Iskia. Kita sama-sama baca dulu ayat 1 ini ya. Kejadian 13 ayat yang ke-9. Ya, kita baca sama-sama. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, ya ini bukan ke kiri, ke kanan, bukan gitu maksudnya ya, gitu ya. Terima kasih Tuhan, ya, gitu ya. Ini
Tuhan, Abraham sebagai seorang yang dewasa, Abraham sebagai orang panutan, teladan. Makanya ya, kita yang bapak-bapak, kita yang sudah lebih dewasa umurnya harus lebih mengalah sama yang kecil. Ya, gitu ya. Ini Alkitab ya. Jadi kalau kita mengalah, makanya ada orang dunia aja bilang gini, yang waras ngalah. Jadi kalau bapak ibu ada dalam pekerjaan, ada dalam tim, yang satu ada persoalan, dalam rumah tangga ada persoalan, yang dewasa imannya, yang dewasa pribadinya itu ngalah. Ngalah itu bukan kalah. Ngalah itu bukan berarti kalah, tapi ngalah itu seperti Abraham. Ini Alkitab ya. Jadi walaupun dibilang ngapain kau ngalah, kau benar, ngapain kau merasa ngalah karena kau sudah baik kok, sudah bagus, enggak usah pedulikan. Ngalah itu untuk kebaikan, ngalah itu untuk apa? Kebersamaan damai sejahtera ada di sana. Ya. Kalau dalam rumah tangga, kalau kita sebagai mengalah ini bukan berbicara laki-laki dan perempuan, bukan. Mengalah ini berbicara tentang tingkat kedewasaan seseorang, tingkat kedewasaan pribadi seseorang. Kalau engkau lebih kuat daripada suamimu imannya, harusnya engkau juga lebih ya berlapang dada menerima semuanya, lebih mengalah dalam segala satunya. Bukan berarti ngalah itu lalu nggak buat apa-apa, nggak, tunjukin yang baik juga bagi dia. Makanya ketika Abraham ini kan ceritanya mereka sebenarnya Abraham dan Lot ini berpisah. Ini sedikit ceritanya ya. Nanti berceritakan. Nanti takutnya nggak dibaca juga di rumah ya. Biasanya juga nggak baca, ya kan? Gitu ya. Ini ceritanya begini. Abraham ini dan Lot ini sama-sama punya karyawan, gitu ya. Sama-sama punya peternakan lah, gitu. Nah, peternakan dulu nggak seperti sekarang. Peternakan sekarang ini kan di kandang, dikasih kandang, digulungi ya pagar, lalu dihamparkan. Itu kambing, ya. Dia dikasih kandang. Kalau kambing domba dulu kan domba ya. Nah, itu kalau dulu itu cuma dihampar di padang gurun, di padang rumput, di padang rumput. Cuma kasih itulah. Ya kalau padang gurun ya mati semua ya. Di padang rumput. Nah, juga demikian Lot juga begitu. Akhirnya karena nggak ada batasan dan mereka semakin banyak kepunyaannya, hewan-hewannya semakin berkembang. Nah, itu sampai pekerjaan itu bingung mau ngapain. Akhirnya mereka rebutan lahan. Nah, ya. Ternyata dulu juga sudah ada rebutan lahan. Hari ini juga banyak rebutan lahan. Sampai nyawa pelayang hanya karena rebutan. Ya, terima kasih dulu. Nah, ternyata dulu juga demikian. Tapi Abraham sebagai orang yang dewasa di sana, sebagai orang yang memiliki suatu pemulihan dari Tuhan dalam kehidupannya, dia sudah dibentuk oleh Tuhan. Lalu dia panggil Lot, pilihlah. Ya, daripada kita ribut-ribut, mungkin bahasa seperti itu. Daripada kita ribut-ribut, tidak ada damai sejahtera, pilihlah. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Gitu. Terima kasih Tuhan. Nah, terjadilah pilihan di sana. Nah, setelah pilih itu, Lot memilih yang namanya lembah Yordan. Di sana lembah ya. Lot ya dikatakan di sana lembah Yordan. Dia pilih itu. Nah, terima kasih Tuhan. Dan lembah Yordan itu setelah dipilih, itu menurut kacamata dia, menurut penglihatan dia, itu pada lembah Yordan subur. Ya, sementara tanah yang ditempati oleh Abraham, tanah yang dimiliki oleh Abraham atau padang rumput yang dimiliki oleh Abraham itu biasa saja. Ya, tidak seindah dari lembah Yordan. Disinilah kita belajar. Terima kasih Tuhan. Apa yang kau lihat, apa yang dalam pikiran kita ini benar, apa yang dalam pikiran kita ini itu sudah pasti, mungkin menurut kita pasti, itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Lot melihat lembah Yordan itu penuh dengan kehidupan. Memang saya akan memberi kehidupan bagi dia, memang. Padahal nanti lembah Yordan itulah yang menjadi Sodom dan Gomora. Hancur, saudara. Di awal maju, di awal bagus, saudara. Makanya sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini jangan hanya mengandalkan pola pikir kita.
Jangan hanya mengandalkan hidup kita. Makanya Tuhan selalu bilang, terkutuklah orang mengandalkan kekuatannya. Artinya gini loh, dalam hidup ini juga libatkan Tuhan. Supaya apa? Apa yang kita kerjakan, apa yang sedang kita mau mulai, apa yang menjadi pilihan kita, itu Tuhan juga ada di sana. Ya, melibatkan Tuhan itu bukan sekedar berdoa. Tuhan, aku mau beli pesawat. Bukan sekedar itu, Saudara. Tetapi adalah memilih bagian kita di dalam Tuhan ini adalah prosesnya ini loh. Apakah kita setia? Apakah kita sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan? Apakah kita setia di dalam melakukan firman Allah? Itu loh, melibatkan Tuhan begitu. Bukan serta-merta apa-apa melibatkan Tuhan. Wah itu, tapi hidupnya gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Abraham kan begitu. Ketika dia pergi ke kota A, dia bangun mezbah. Pindah lagi ke kota B, dia bangun mezbah. Artinya dia melibatkan Tuhan. Prosesnya ini loh. Terima kasih Tuhan. Makanya Abraham diberkati. Ya, memilih. Nah, pilihan itulah hidup kita seperti gambaran Abraham dan Lot, dipilih. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Maka terjadilah sebuah pilihan. Memang itulah hidup kita. Di dunia ini sedang diberikan pilihan-pilihan dari kita. Kalau kita memilih, kita tidak datang sama Tuhan, siapa marah? Kalau kita tidak datang bersekutu dengan Tuhan, siapa yang marah? Tidak ada. Bapak Ibu Saudara, gembala, tidak mungkin. Itu adalah pilihan kita. Maka saya bilang pilihan-pilihan kita lah nanti yang menentukan kita. Nggak ada yang marah, Bapak Saudara. Kalau kita bermalas-malasan, kalau kita nggak setia, kalau kita mau, nggak ada yang marah. Tetapi nantinya dari perjalanan kita itu hasilnya di depan sana, itulah yang menentukan kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang pertama, supaya pilihan kita ini baik, supaya pilihan kita ini terarah, supaya pilihan kita ini fokusnya kepada Tuhan, itu ada langkahnya. Nah, beberapa langkah yang saya beri di sini adalah yang pertama gini, ya. Kalau kita memilih bagian kita di dalam Tuhan, ingat gini, saya mau sampaikan. Yang pertama gini loh, setiap langkahmu dari manapun engkau, mungkin keluar rumah, setiap langkahmu mau bekerja, setiap langkahmu mau bersama dengan anak-anakmu, ya engkau anak muda, setiap langkahmu ingatlah bahwa Tuhan yang menentukan. Ya, setiap engkau melangkah 1 inci saja, 1 senti saja, engkau melangkah, Tuhan yang menentukannya. Kita lihat Amsal 25 ayat 4. Ya, jadi kalau kita memilih dalam hidup ini, ya, jangan sembarang pilih. Ingat, setiap langkahmu 1 inci saja, 1 senti saja, itu Tuhan ada di sana menentukan langkah kita ke depan. Amsal 20 ayat 24. Dibaca. Amsal 20 ayat 24. Ya. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Langkah orang, ya, langkah orang. Ini tidak disebutkan apakah orang benar. Loh iya loh. Lihat ayat ini. Langkah orang itu siapa? Adalah kita, manusia. Ya. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Bagaimana? Tuhan yang menentukan langkah kita, Tuhan yang memberikan ketentuan-ketentuan bagi kita, kepastian bagi kita. Tapi kadang-kadang kita, bagaimana kita bisa mengerti bahwa itu adalah langkah-langkah yang diberikan Tuhan bagi kita untuk kita jalani. Makanya firman Tuhan bilang ini, mengucap syukur dalam segala hal. Ya, di sana dikatakan apa lagi? Ya, percobaan-percobaan kamu alami tidak melebihi kekuatan, banyak sekali. Ya, firman Tuhan juga bilang, aku datang supaya aku memberi engkau dalam hidup dalam segala kelimpahan. Ada lagi firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua. Nah, itu semuanya sebenarnya adalah satu intinya adalah setiap langkahmu itu ditentukan oleh Tuhan. Artinya apa? Baik engkau keadaan sakit maupun keadaan engkau baik sehat, atau mungkin engkau saat ini gagal ataupun berhasil, setiap langkah kita ada Tuhan di sana. Kalau kita mengerti. Banyak orang yang gak mengerti.
Makanya ketika dia gagal, dia susahnya luar biasa. Banyak orang tidak mengerti cuma kasih Tuhan. Ketika dia gagal, dia putus asa. Jangan pikir hanya mereka orang dunia, orang nggak kenal Tuhan Yesus. Orang-orang kita kenal Tuhan juga ada kok bunuh diri. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, orang yang menghabiskan nyawanya sendiri, orang yang bunuh diri, apapun bentuknya, mau gantung diri, mau minum racun, apapun itu, tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Walaupun dia dulu baik, walaupun dia punya dermawan, walaupun dia dulu luar biasa hebatnya, kalau dia menghabiskan hidupnya dengan sendiri, itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Karena apa? Firman Tuhan katakan mereka adalah orang-orang yang tidak berpengharapan. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Ayat ini, langkahmu ditentukan oleh Tuhan. Ya anak-anak muda ya, jadi jangan khawatir, jangan takut. Nanti saya jadi apa, Tuhan jadi apa? Percaya. Makanya sambil saya katakan, pilihan kita di dunia ini bekerja keras, ya. Pilihan kita secara rohani, hubungan kita dengan Tuhan juga harus mengerti bahwa langkah kita ditentukan oleh Tuhan. Artinya gini loh, kekayaan keberhasilanmu ditentukan juga oleh Tuhan. Jangan merasa kecewa dengan Tuhan. Ya, aku tuh udah kerja keras. Aku sudah banting tulang Tuhan. Aku sudah banyak modalku. Aku sudah berusaha. Aku udah kerja kok gini-gini aja. Jangan bicara gini-gini aja. Bicarakan Tuhan luar biasa. Harusnya lebih semangat. Terima kasih Tuhan. Kadang-kadang kita, oh gini-gini aja hidupku, gini-gini aja. Begini nasib. Ya. Begini-begini aja Tuhan. Bukan masalah begini-begini. Tergantung suasana hatimu. Kalau engkau mengerti bahwa itu adalah rancangan Tuhan bagi engkau terjadi, kalau engkau mengerti bahwa Tuhan terlibat di sana setiap langkahmu, engkau pasti tetap bersyukur. Bukan berkata Tuhan tidak, wah nggak baik, Tuhan nggak mengasihi aku jadi begini, aku merantau jauh-jauh, hidupku jadi begini. Bukan masalah itu, cuma kasih Tuhan. Itu sesuai porsi kita, jangan sesali. Kok wah itu ya anak-anak muda kan biasa begitu ya. Kok aku lahir dari keluarga miskin ya? Kok aku lahir begini ya? Jangan. Tuhan menempatkan kita dalam keluarga itu. Tuhan menempatkan kau dalam keluarga, dalam kondisi orang tua seperti itu. Kok orang tua aku ini kacau ya? Orang tua aku ini kok broken home ya? Orang tua aku ini berantakan. Jangan menyesalinya. Justru engkau lakukan sesuatu yang baik karena engkau sudah ditentukan langkahmu oleh Tuhan. Kenapa? Jangan-jangan lewat kehadiranmu di situ, lewat kehadiranmu dalam keluarga itu, boleh memenangkan mereka dan menyadarinya. Tetap kan hidupnya gitu ya, optimis. Jangan pesimis. Tahu pesimis itu gampang sih. Ngapa-ngapain gampang kecewa. Ya, terima kasih Tuhan. Jadilah seperti Abraham. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Itu. Abraham tidak peduli nanti dia kalau pilih kanan itu tanahnya subur. Kalau aku nanti ke kiri, aku jadi apa? Tidak peduli. Yang pasti dia kerjakan itu tanah. Betul loh, dia kerjakan loh tanah itu. Sampai dia firman Tuhan katakan mencari mata air yang susah di sana, tapi dia kerjakan dan akhirnya ketemulah mata air. Itulah. Memang begitulah hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bekerja keras. Seberapapun yang kita nikmati, seberapapun yang kita peroleh, katakan Tuhan aku bersyukur. Lo itu. Buktinya memang lebih cepat lo menikmatinya. Apa masih wah kerja keras, tapi di akhir dari perjalanannya siapa yang lebih mantap? Abraham. Lot menikmati segala hidupnya, tapi kota yang ditempati Sodom Gomora berkata, Lot keluar kau dari kota ini, keluar kau dari Sodom dan Gomora ini. Apa yang terjadi? Istrinya jadi tiang garam. Apa yang dia pilih dengan kacamatanya belum tentu itu membuat dia bahagia, belum tentu itu membuat dia menjadi berhasil dalam masa tuanya. Haleluya. Kalau dipikir-pikir kok Tuhan nggak batalin ya pilihan? Memang itu pilihan. Maka saya bilang tadi, kalau kita malas datang bersekutu, kalau kita malas datang semuanya batuan, saya bilang marah.
Lot kok kenapa dibiarin? Kalau nanti Lot itu di situ bahaya, kalau Lot nanti di situ jadi orang yang juga di ujung-ujungnya diusir, kenapa Lot nggak gini loh? Kenapa Lot dari awal nggak entah dibuatkah terbakar padang rumput itu supaya tidak jadi? Ya, gitu kan? Kita nggak bisa semua pilihan kita, tetapi tergantung bagaimana kita hidup. Memang ketika Lot dipilih di sana, Tuhan bukan menjadikan dia juga bahaya di situ. Buktinya Tuhan bawa dia keluar. Tuhan selalu buat kita menikmati segala satunya. Tapi Tuhan juga membawa kita dalam prosesnya. Prosesnya ini yang susah, terima kasih Tuhan. Ya, prosesnya ini. Nah, terima kasih Tuhan, langkah kita ditentukan oleh Tuhan. Nah, bagaimana supaya langkah kita itu, supaya kita percaya, supaya kita yakin bahwa langkah kita itu adalah pasti dalam Tuhan. Nah, ini harus kita lakukan. Yang pertama gini, terima kasih Tuhan. Ya, minta Tuhan. Minta Tuhan selalu terlibat dalam hidupmu. Minta Tuhan selalu ambil andil di dalam pola pikirmu, dalam hidupmu. Artinya loh, berpikirlah tentang hal yang rohani. Ya, selalu datang sama Tuhan, selalu fokus kepada Bapa. Kalau datang ibadah sungguh-sungguh. Tinggalkan sejenak pekerjaan. Ya, coba kita lihat dulu di dalam Mazmur 25. Ini yang dilakukan oleh Daud. Terima kasih Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau langkah kita itu ditentukan dan diberikan pengertian bagi kita dalam setiap langkah kita. Ini loh, terima kasih Tuhan. Ya. Biarkan Tuhan terlibat dengan sendirinya. Mazmur 25:4, silakan baca. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Iya, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Ini sebuah doa, sebuah permohonan. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara jangan malas berdoa. Saya minta jangan malas berdoa. Memang kadang-kala berdoa itu membosankan. Kok gini-gini aja nggak dijawab, gini-gini. Jangan Bapak Ibu Saudara, tetap lakukan itu. Karena doa kita itu bukan karena keinginan kita, tetapi doa itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan Tuhanlah dengan kehendaknya sendiri melakukan jawaban-jawaban dalam doa kita, bukan keinginan kita. Tuhan berkati aku, pengennya Tuhan langsung lakukan. Tuhan halo semua penyakit, pengennya langsung. Bukan, cuma kasih Tuhan. Kita cuma diminta gini, beritahukanlah jalan-jalanmu. Itu kan loh, kayak sebuah permohonan di hadapan Tuhan, kayak sebuah doa yang diminta kepada Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita ini banyak pilihan. Tuhan, aku memilih jadi Kristen. Tuhan, aku memilih mau setia. Itu kan pilihan kita. Tapi aku butuh jalan-jalanmu Tuhan. Aku tidak sanggup sendiri. Dan dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Kan gitu ya, pada lagunya. Terima kasih Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu itu. Nah, bagaimana kita bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan? Adalah lewat persekutuan kita, lewat kebenaran firman Allah. Ini adalah salah satu jalannya Tuhan bagi kita. Ya, terima kasih Tuhan. Sudah ada rambu-rambunya, sudah ada. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, terima kasih Tuhan. Supaya langkah kita ini yang ditentukan Tuhan ini baik adanya. Yang pertama adalah supaya kita minta Tuhan memberitakan jalan-jalannya lewat persekutuan kita, lewat ibadah kita, lewat doa kita. Yang kedua adalah jadikanlah hidupmu selalu berkenan. Sudahkah hidupmu berkenan? Kalau engkau setiap langkahmu ditentukan oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan. Tapi kalau langkahmu ditentukan oleh dirimu sendiri, engkau tidak perlu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita ini mau jalan-jalan kita ini berkenan di hadapan Tuhan, jalan-jalan kita ditentukan oleh Tuhan, Bapak saya. Nanti di sana sesuatu yang ditentukan Tuhan pasti baik. Pasti kita mampu. Biar di sana ada kerikil, biar di sana ada batu yang besar, biar di sana ada gunung yang harus kita daki, biar di sana mungkin ada sesuatu yang menghalangi kita. Kalau Tuhan yang menentukan jalan kita,
Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Iya, contoh kalau saya bilang misalnya Kris, yang misalnya Kristian Kris, ya Pak, nanti kita ke Makroma ya, itu, ya Pak. Tapi saya nggak tahu jalannya Pak. Nanti bagaimana misalnya? Udah, saya yang menciptakan, saya yang buat jalan itu, ikut aja. Nah, mungkin karena jalan itu lama nggak dibersihkan, banyak sama batu-batu dan sebagainya. Tapi karena saya yang mengajar, karena saya menentukan jalan dia, dan dia layak sama saya, ya. Karena saya mengasihi dia, dia mengasihi saya. Dia betul-betul setia sama saya, dia betul-betul apa yang saya mau dia lakukan. Pasti saya juga akan membawa dia dan menuntut dia sampai ke Makroma misalnya, dengan catatan apa? Saya mesti bertanggung jawab atas hidupnya. Karena apa? Saya menentukan langkahnya. Nah, supaya kita ini demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita belajar hidup kita berkenan. Kita mau langkah-langkah kita ditentukan Tuhan. Kita mau langkah-langkah kita, segala sesuatu yang kita kerjakan, pilihan kita diberkati oleh Tuhan. Langkah kita diberkati Tuhan. Jalan-jalan hidup kita, Tuhan ada di sana terlibat. Tapi kita nggak belajar hidup berkenan. Doa aja malah malas, ibadah malas-malasan. Ya, tiap hari malah bikin ribut. Ya, tiap hari makin ngomongnya nggak baik. Tiap hari ngomong sesuatu kata-kata yang tidak baik keluar, kata-kata kotor, kata-kata najis dan sebagainya. Bagaimana kita mau berkenan? Karena satu syarat bagi kita, kalau kita mau langkah-langkah kita ditentukan oleh Tuhan, diberikan Tuhan jalan terbaik bagi kita, jadikanlah hidup berkenan. Bukan sekedar Tuhan beritahukanlah jalan-jalan, beritahukanlah jalan-jalan. Memang puisi, Tuhan tidak butuh puisimu. Tuhan mau tindakanmu supaya kau berkenan. Bagaimana lakukan yang terbaik. Ada ayatnya loh. Kita buka dulu. Ya, itu bukan kata-kata saya. Mazmur 37 ayat 23. Ini loh. Tuhan gak butuh sebuah kata-kata, tetapi Tuhan mau sebuah tindakan kita, sikap hidup kita. Dan kalau orang lain mencuri, jangan kita mencuri. Itu loh. Kalau orang lain berbohong, jangan kita yang gak berbohong. Kalau orang lain melakukan dosa, kita jangan melakukan dosa. Karena apa? Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat. Ini loh. Silakan. Mazmur 37 ayat 23. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang hidupnya. Jadi kalau langkah-langkahmu ditetapkan engkau dalam pilihanmu itu, dan Tuhan terlibat di sana, dikatakan apa? Yang hidupnya berkenan aja. Sekarang sudahkah hidup kita berkenan? Kalau kira-kira ditanya Tuhan, sudahkah hidupmu berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat ke bawahnya, coba kita baca sama-sama. Ayat 24. Ya, yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24. Kita baca sama-sama dengan Tuhan, ya. Ada di depan juga. Yuk, dalam hitungan ketiga. Ya, sampai ayat yang ke 26 nanti ya. Ayat 24, 1, 2, 3. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab berarti kita bisa jatuh nggak? Bisa, tetapi tidak sampai tergeletak. Selalu ada topangan Tuhan. Kalau hari ini kau gagal, bukan berarti kita karena kita rajin gereja, karena kita rajin pelayanan, karena kita rajin berkorban buat Tuhan, lalu kita nggak pernah rugi, lalu kita nggak pernah gagal. Siapa bilang? Pernah dong. Jadi jangan berpikir gini, kalau aku setia sama Tuhan, kalau aku sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau aku ini melayani Tuhan, maka aku akan dijaga oleh Tuhan, maka aku pun jalan tidak sampai ke tanah. Enggak. Kita percaya sama Tuhan, kita setia sama Tuhan, kita hidup saleh, hidup jujur sama Tuhan. Semua yang kita lakukan bukan berarti kita nggak pernah kena panas matahari, nggak pernah kena hujan, nggak pernah dibohongin orang, siapa bilang? Tetapi yang menjadi
pembedanya kita dengan orang lain, yang menjadi pembedanya kita sebagai orang percaya yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah kita tidak sampai artinya apa? Sampai tidak mampu untuk bangkit. Kita masih mampu, karena apa? Sebab Tuhan menopang. Ya, ini enggak teratur bunga aja. Ngapain bunganya di sini? Padahal dia sendiri yang bikin bunga di situ. Ya, bunga yang disalahin. Begitu ya. Buang aja bunga ini loh. Begitu loh saudara. Sekarang kan kita diberi Tuhan mata, diberi Tuhan semua. Ya hati-hati dong. Karena gitu ya, kita nyalain orang lain dan sebagainya. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan apabila ia jatuh, artinya gini loh, bukan berarti kita ini nggak bisa mengalami sesuatu hal yang di luar dari pikiran kita. Bisa terjadi apabila ia sakit. Nah ini lagi ya. Nih, bukan berarti ketika ikut Tuhan lalu tidak sakit, tidak pernah kolesterol, tidak pernah tensinya naik, semuanya normal, semuanya. Siapa bilang? Kalau gitu kita hidup loh selama-lamanya di bumi. Ya kan? Gak pernah encok, gak pernah kakinya sakit dan sebagainya. Siapa bilang? Tetapi dalam saat sakit pun, dalam saat kita sakit pun tubuh kita masih kayak ada kekuatan. Kekuatan bagi kita, terima kasih Tuhan. Untuk kita selama hidup kita. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang. Karena apa? Jalan-jalanmu ditentukan oleh Tuhan. Ayat 25. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta. Artinya sampai keturunanmu, sampai keturunan generasi-generasimu, itu sanggup Tuhan pelihara kalau engkau berkenan di hadapan Tuhan. Lakukanlah. Kan Bapak Ibu sudah tahu ya, belajar berkenan di hati Tuhan itu bagaimana. Ya, kalau saya ini belajar berkenan di hatinya, misal saya ya, contohlah, kalau saya misalnya punya orang tua, ya, memang saya punya orang tua. Kalau saya ini supaya saya berkenan di hati orang tua saya akan carikan sesuatu yang disenangi oleh orang tua saya. Misalnya, Ma, tanya kabar, gimana kabarnya? Baik. Ma, aku ini ada berkat. Nah, senang ya, begitu ya. Ya, mencari artinya apa? Membuat hatinya. Nah, lewat itu kita bisa berkenan. Nah, sama Tuhan gitu. Tuhan maunya apa supaya kita berkenan? Melakukan segala perintahnya. Melakukan segala perintahnya. Menghidupi buah roh, sukacita, dan sejahtera. Banyak kan buah roh yang pernah saya bilang? Kesabaran. Ya, kalau engkau tidak sukacita, minta sukacita supaya apa? Supaya kau belajar berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu. Terus 26, satu ayat lagi. Terima kasih Tuhan. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Tiap hari itu sampai Tuhan itu menaruh belas kasihan, bahkan memberikan sebuah sesuatu bagi kita supaya kita bisa menikmatinya. Bahkan sampai bahasanya, ini kan bahasa Indonesia ya, sampai dibilang memberi pinjaman, bahkan sampai seperti itulah Tuhan kita itu. Tahu memberi pinjaman, artinya apa? Sudah sebenarnya berkatmu segitu, tetapi karena kita ini butuh hal yang lain, sampai Tuhan tuh mau keluarkan ini loh. Aku kasih lagi. Sebenarnya sudah cukup bagi kita. Sebenarnya sudah pas kapasitas kita. Tapi karena hidupmu berkenan, karena hidup kita ini selalu belajar berkenan, selalu setia, kita diberkati, malah kita makin sungguh-sungguh, kita mengalami tantangan kita juga semakin sungguh-sungguh. Itu membuat hati Tuhan itu ini loh anakku, ini loh. Ya artinya sudah pas bagi kita, menurut kita, tapi ditambahkan Tuhan. Nah ini loh. Maka ayat ini keluar. Luar biasa. Sampai anak cucunya. Mungkin kita sebagai orang tua, kita gak pernah berpikir nanti
aku gak punya uang, tiba-tiba anak kita jadi dokter. Itu kan sebuah hal yang di luar ini loh, itu ayat ini. Sampai anak cucunya, alah nanti kemana anakku ini. Tapi gak ada yang mustahil. Apabila nanti jadi sama tahu jadi pengusaha dan sebagainya. Anak-anak muda juga demikian. Ya, anak-anak muda nih ya, yang belum menikah ini, persiapkan dirimu. Ingat ini, kalau kau hidup berkenan dari hari ini kau selalu hidup berkenan, sampai anak cucumu juga akan diberkati oleh Tuhan. Ya, generasi-generasi yang ada padamu. Ya, yang sudah berkeluarga, ingat ayat ini. Engkau tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Apabila kau terjatuh, tidak sampai tergeletak. Ada topangan Tuhan di sana. Langkah kita adalah pilihan kita. Sekarang Bapak Ibu Saudara, mau melangkah kemana kita? Silakan. Mau melangkah bersama dengan Tuhan atau melangkah dengan pengertianmu sendiri. Kalau untuk melangkah dengan pengertianmu sendiri, maka di depan sana apa yang terjadi nanti bukan urusan Tuhan loh. Seperti lewat, tapi lewat dipelihara Tuhan. Ketika pemuda akan dimusnahkan, dia diminta Tuhan keluar. Tinggalkan semua itu, kata Tuhan. Begitu loh. Tapi Abraham dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu loh kita. Kalau kita melibatkan Tuhan dan kita belajar hidup berkenan di hati Tuhan, maka langkahmu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi payahmu tidak akan pernah sia-sia. Di saat kau tidak punya apa, di saat kau merasa kau seperti seorang diri, maka Tuhan ada di sana dan engkau diberi kekuatan, dan engkau diberi kesanggupan, dan engkau diberi pencerahan, pemikiran-pemikiran yang baik, yang positif yang kau boleh lakukan, sehingga kau bisa melihat masa depan indah pada waktunya. Ya. Jangan berpikir bahwa segala apa yang dipunyai orang itu membuat dia menikmati, belum tentu. Tetapi dengan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, dengan apa yang kita miliki, kadangkala itu membuat kita lebih bahagia, lebih sukacita. Terima kasih Tuhan. Mari melangkahlah bersama dengan Tuhan dan belajarlah hidup berkenan di hati Tuhan. Ya, jangan andalkan pengertianmu dan jangan andalkan hanya egomu saja, pola pikirmu saja, tapi mari Amsal tadi katakan langkahmu ditentukan oleh Tuhan. Walaupun kau memilih, tetapi mintalah Tuhan untuk boleh terlibat di sana. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman. Walaupun hari-hari kami diperhadapkan dengan pilihan-pilihan begitu banyak Tuhan, yang kadang-kadang pilihan-pilihan itu membuat kami bisa saja jauh dari Tuhan, bisa saja membuat hidup kami tidak berkenan di hati-Mu. Tetapi pilihan-pilihan yang lain juga Tuhan harus kami boleh lakukan, supaya kami juga hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami juga lebih lagi Tuhan melihat jalan-jalannya Tuhan bagi kami, lihat rancangan-rancangan Tuhan, melihat rencana Tuhan yang indah bagi kami. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mampu memberikan kesembuhan pemulihan bagi kami. Ajar kami tetap kuat Bapa. Ketika kami jatuh, ketika kami mungkin gagal, ketika kami tidak berdaya, Tuhan Yesus kan percaya ada topangan di sana. Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu ada di sana. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami di dalam nama Yesus, berkat seluruh jemaat Tuhan yang boleh bersama-sama dalam pemberitaan firman ini, boleh diberikan pengertian bagi mereka Tuhan, sehingga mereka pulang, mereka belajar melangkah dengan baik, belajar melangkah bersama dengan Tuhan, tidak lagi melangkah di dalam dosa, tidak lagi melangkah di dalam keinginan daging, tetapi melangkah sesuai dengan firman Allah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.